Halo, perkenalkan nama saya Ayunan Yuniarti dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan dengan dosen penanggung jawab mata kuliah yaitu Ibu Putri Yulianti M.Kep. Di sini kita akan membahas siklus menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan pendarahan dan terjadi setiap bulannya kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi yang terjadi setiap bulan secara terus-menerus disebut dengan siklus menstruasi. Menstruasi biasanya terjadi pada usia 11 tahun dan berlangsung hingga menopause sekitar usia 45 tahun sampai 55 tahun. Normalnya menstruasi berlangsung selama 3-7 hari. Dinding endometrium mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Penebalan endometrium terjadi untuk mempersiapkan penempalan ovum yang telah dibuahi. Di sini ada tabel yang membahas tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase pasca ovulasi. Lalu dalam siklus menstruasi ini terdapat siklus ovum, hormon, dan siklus uterus atau rahim. Sekarang kita masuk ke fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron pun ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur. Selanjutnya, fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Fase kedua yaitu fase praovulasi. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini akan terus naik sampai ke tahap maksimal. Selanjutnya masuk ke fase ketiga yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon FSH dan LH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16 hingga 32 jam setelah hormon FSH dan LH naik. Fase terakhir yaitu fase pasca ovulasi. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi berikutnya.